Nasib penyidik KPK ini tak ubahnya seperti mainan yoyo. Tuduhan penganiayaan dalam kasus pencurian burung walet yang terjadi pada tahun 2004 selalu dimunculkan ketika tensi panas tadi muncul. Lalu bagaimana akhir perjalanan kasus novel yang akan kadaluarsa pada tanggal 18 Februari 2016 ini? Dan mengapa pula muncul tawaran penghentian kasus novel melalui barter jabatan? Berikut penelusuran tim Realitas. Sepak terjang Novel Baswedan memang banyak dipuji. Sebagai penyidik KPK yang awalnya diperbantukan Polri ke KPK, Novel begitu berani menyelidiki kasus-kasus korupsi yang membelit rekan sekorpsnya. Pasca kasusnya masuk pengadilan, Novel Baswedan masih terus menjalankan tugasnya sebagai penyidik. Jika polemik kasus Novel Baswedan terus berlanjut, semakin terasa kalau banyak tarik ulur kepentingan di balik kasus Novel. Kasus Novel menjadi bukti lembaga anti rasuah pemerintah itu rentan dikriminalisasi. Salah satu upaya pemerintah itu saat ini adalah dengan merevisi Undang-Undang Terorisme. Tujuannya agar ada tindakan pencegahan sebelum sang pelaku teror beraksi di tengah keramaian. Karena program deradikalisasi nyatanya masih perlu digodok lebih baik agar anak menangis pemikiran yang dianggap membahayakan keamanan, apalagi kedaulatan bangsa dan negara. Kali ini mantan bendahara umum Partai Demokrat didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang. Nazar didakwa menyamarkan uang dari hasil komisi berbagai proyek pemerintah yang nilainya bermiliar-miliar lewat beragam cara. Salah satunya adalah membeli saham Garuda Indonesia. Bagaimana praktek pencucian uang yang dilakukan Nazar ini? Siapa saja nama-nama besar yang disebut terlibat? Lantas kemana saja uang fee yang Nazarudin terima ini kemudian? Realitas. Dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum sangat rinci membeberkan betapa lihainya Muhammad Nazarudin memutar uang puluhan miliar rupiah dari hasil fee proyek pemerintah. Para saksi yang telah dihadirkan, jaksa juga memperkuat betapa kuatnya Nazar saat masih menjadi anggota DPR dalam mengatur proyek-proyek. Meski korupsi telah banyak menyeret para pelakunya menuju jeruji besi, namun celakanya praktik korupsi tampaknya tak juga menimbulkan efek jera. Para koruptor yang gemar menggerogoti uang negara masih saja ada dan terus ada, entah sampai. Persoalan lumpur panas Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006 nyatanya masih menyisakan persoalan hingga hari ini. Ada begitu banyak yang menjadi korban. Proses ganti rugi juga belum tuntas 100%. Semburan lumpur panas Lapindo yang terjadi sejak tahun 2006 masih kuat melekat di ingatan. Dampaknya luar biasa besar karena belasan desa harus tenggelam dan ribuan jiwa terpaksa mengungsi. Belum lagi kerugian harta benda dan sosial. Sah-sah saja kalau kemudian muncul penolakan, walau ada ucapan kalau aspek keamanan sudah diperhitungkan. Ucapan memang mudah dilontarkan karena lidah tak bertulang. Aksi para pedagang satwa langka ini memang nekat. Tak peduli dengan jeratan penjara, mereka memperdagangkan satwa langka dengan sangat bebas. Jumlah permintaan yang tinggi diduga menjadi alasan mereka nekat berjualan. Tak peduli apakah hewan tersebut langka atau hampir. Kepolisian sepertinya begitu sulit mencari bukti-bukti untuk menjerat Jessica karena memang tidak ada bukti maupun saksi yang langsung mengarahkan Jessica sebagai pembunuh Mirna. Lantas apa motif pembunuhan kalau memang Jessica pelakunya? Berikut penelusuran tim Realitas. Bukti-bukti telah dikumpulkan polisi, bahkan ayah Mirna ikut langsung mengais bukti-bukti untuk dapat menguatkan peran Jessica sebagai pembunuh Mirna hingga kemudian polisi memang sudah tuntas mengusut kasus kematian Mirna akibat diracun cyanida. Dan kalau memang Jessica pelakunya, apa sesungguhnya motif pembunuhan ini? Mungkin saja misteri ini akan segera terkuak di ruang. Polisi memang sudah tuntas mengusut kasus kematian Mirna akibat diracun cyanida. Dan kalau memang Jessica pelakunya, apa sesungguhnya motif pembunuhan ini? Mungkin saja misteri ini akan segera terkuak di ruang sidang. Ini yang membuat masih banyak para pencuri ikan dari sejumlah negara menyusup masuk ke perairan Indonesia. Mereka masuk lengkap dengan segala macam peralatan canggih yang sulit ditandingi nelayan Indonesia kebanyakan. Perairan Kepulauan Natuna merupakan salah satu wilayah yang menjadi incaran para penjara ikan dari negara asing. Bagaimana mereka mencuri ikan di sekitar Natuna? Bagaimana juga patroli Indonesia menghadapi kapal-kapal dan modus apa yang mereka pakai untuk menjaring ikan-ikan Indonesia?
Realitas akan segera kembali. Realitas segera kembali. Perairan dan kekayaan laut Indonesia sudah tidak bisa lagi diobok-obok para penjara ikan. Ini bukan hanya masalah kerugian ekonomi yang mencapai ratusan triliun rupiah. Namun para pencuri ikan ini juga telah menginjak-injak kedaulatan negara